pengembangan sumber daya manusia pertanian. Pengembangan sumber daya manusia pertanian merupakan tujuan agar terwujudnya manusia seutuhnya atau manusia yang berbobot berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia. Manusia merupakan unsur utama dalam segala aktivitas yang dilakukan atau merupakan aspek pertama dalam kehidupan tak terkecuali dalam bidang pertanian. Peralatan secanggih apapun, peralatan sehandal apapun, tanpa peran aktif dari manusia tidak akan berarti apa-apa. Tuntutan terhadap pengembangan sumber daya manusia pertanian merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi persaingan global. Berikut ini merupakan definisi dari sumber daya manusia, yaitu yang pertama, sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah bisnis atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Yang ketiga, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasinya dalam mewujudkan eksistensinya. Potensi manusia yang terpenting yaitu aspek kualitas. Kualitas dapat dicapai dengan adanya pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia diperlukan karena merupakan faktor yang paling mempengaruhi kehidupan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia seperti berikut. Yang pertama, pembinaan unsur kognitif. Pembinaan unsur kognitif ini meliputi pengetahuan dasar tentang pertanian atau agribisnis, pemasaran operasi produksi, dan lain-lain. Pembinaan unsur kognitif ini mencakup upaya-upaya peningkatan pengetahuan, melatih daya pikir, kemampuan menganalisis, serta mempertajam inteligensi. Yang kedua, pembinaan unsur psikomotor. Pembinaan unsur psikomotor mencakup upaya-upaya untuk membina dan meningkatkan keahlian, keterampilan yang lebih spesifik di berbagai bidang. Dan yang terakhir, pembinaan unsur afeksi, yakni mencakup sikap mental, moral, dan etika. Definisi penyuluhan dan penyuluhan pertanian. Sebagai ilmu, penyuluhan merupakan sebuah disiplin yang mempelajari perubahan perilaku manusia melalui pembelajaran dan proses komunikasi inovasi menuju kesejahteraan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan yaitu suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semua yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu menjadi lebih tahu. Penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perbuatan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua stakeholders melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien demi terwujudnya kehidupan yang baik dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Menurut Kelsey dan Herney, penyuluhan adalah pendidikan di luar sekolah untuk petani dan keluarganya dengan tujuan better farming, better business, dan better living. Menurut Maunder dan Swenson, penyuluhan adalah sebuah layanan yang tersistem untuk membantu petani melalui pendekatan pendidikan sehingga mampu meningkatkan produktivitas, usaha, pendapatan, derajat hidup, kondisi sosial, dan meningkatkan standar pendidikan di pedesaan. Menurut Wiryatmaja, penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan luar sekolah untuk keluarga tani di pedesaan yang dilakukan dengan cara belajar sambil bekerja agar petani tahu, mau, dan mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi dengan baik. Pengertian penyuluhan menurut Undang-Undang SP3K Nomor 16 Tahun 2006 dan Permentan Nomor 3 Tahun 2018. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Perkembangan penyuluhan di dunia. Istilah penyuluhan atau extension diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19 pada tahun 1867 sampai 1868 di Universitas Trinity College, Inggris oleh James Stuart atau yang dikenal dengan Bapak Penyuluhan. Kemudian, pada tahun 1871, Stuart mengusulkan pada Universitas Cambridge agar penyuluhan masuk ke dalam mata kuliah. Secara resmi, pada tahun 1873, Universitas Cambridge menerapkan sistem penyuluhan yang diikuti oleh Universitas London dan Universitas Oxford. Perkembangan penyuluhan ke bidang-bidang lainnya menyebabkan terjadinya pengubahan nama dari Agriculture Extension menjadi Extension Education dan di beberapa negara disebut Development Komunikasi. Terminologi penyuluhan pertama kali dikenalkan untuk menggambarkan program-program pendidikan orang dewasa atau Adult Education Programmers di England pada abad ke-19. Pada abad ke-20, Amerika Serikat mengadopsi istilah ini. Kemudian, Inggris menggantinya menjadi Advisory Service pada abad ke-20. Pendidikan orang dewasa juga dapat menjangkau masyarakat di luar kampus. Dan berikut ini ragam-ragam istilah dengan konsep serupa di berbagai negara. Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki dinamika yang panjang sejalan dengan perubahan kebijakan pembangunan pertanian pada waktunya. Berawal dari upaya peningkatan produksi pertanian, kebutuhan komoditas baru, kebutuhan ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan melalui penelitian, dan kebutuhan penyampaian hasil penelitian kepada sasaran melalui proses pendidikan dan pelatihan, serta yang lebih penting adalah upaya perubahan pada diri petani. Berikut perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia yang dimulai dari periode tahun 1991 hingga 1996. Periode ini ditandai dengan penyerahan urusan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri dan Mentan nomor 539/KPTS/LP-120/7/1991 dan nomor 65/KPTS/LP-120/7/1991 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah. Bersamaan itu, fungsi BPP dan sistem kerja penyuluhan pertanian berubah menjadi A. Penyuluh yang membidangi komoditas diserahkan ke dinas subsektor terkait, B. Penyuluhan bersifat monofalen, dan C. Administrasi kepegawaian penyuluh diserahkan kepada dinas subsektor. Akibat hal tersebut terjadi kemunduran penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan BPP tidak berfungsi sesuai kondisi semula. Bahkan sebagian pengamat menganggap kebijakan ini merusak tatanan penyuluhan yang telah mapan. Yang kedua, periode 1996 hingga 2006. Dengan diterbitkannya SKB Mendagri dan Mentan nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301-KPTS/LP-120/4/1996 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dirasakan oleh para penyuluh sebagai angin segar yang memberikan harapan bagi penyuluh untuk kembali berjaya, leluasa berkiprah dalam penyuluhan yang terintegrasi. Keberadaan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di hampir seluruh kabupaten sebagai wadah untuk mengintegrasikan penyuluh dari berbagai komoditas menumbuhkan harapan penyuluh untuk menempatkan penyuluh berada pada jati dirinya kembali. Sistem penyuluhan kembali lagi dari monofalen ke polivalen. Yang ketiga adalah periode 2006 hingga sekarang.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan telah membawa angin segar bagi kiprah para penyuluh di lapangan. Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya kelembagaan penyuluh di tingkat kabupaten dan provinsi. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan arahan yang jelas tugas dan tanggung jawab penyuluh. Pemahaman penyuluhan atau upaya penyadaran. Kegiatan pertanian diartikan dengan berbagai pemahaman seperti 1. Penyuluhan sebagai penyebarluasan informasi atau inovasi. Sebagai terjemahan dari kata extension, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi. Informasi yang diberikan dapat berupa ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ke dalam praktik atau kegiatan praktis. Implikasi dari pengertian ini adalah setiap penyuluh perlu menggali dan memobilisasi segala informasi yang dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, penyuluh itu juga harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi yang diperolehnya, serta mampu mencari cara yang terbaik agar informasi tersebut sampai pada sasaran sesuai dengan yang diharapkan, dengan memanfaatkan media massa, internet, media cetak, dan sebagainya. Sebagai penyuluh untuk penyebarluasan informasi, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi seperti peneliti, pusat informasi, institusi, pemerintah, dan lain-lain, melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat. Yang kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan. Penyuluhan yang berasal dari kata dasar suluh atau ober, sehingga penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan, sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru penerangnya. Terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak hanya bersifat searah, melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi timbal balik yang memusat, sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Hal ini penting agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat pemaksaan kehendak, melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat secara berkelanjutan. Yang ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan penerangan yang bersifat searah dan pasif, tetapi penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang lain atau pihak lain. 4. Penyuluhan sebagai proses pendidikan. Proses pendidikan adalah dianggap lebih efektif dan manusiawi di dalam mengubah perilaku, walau memerlukan jangka waktu yang relatif lama. Menurut Mardikanto, keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadinya proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadaran atau sikap, pengetahuan, dan perilaku baru yang mampu mengubah perilaku kelompok sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupannya lebih menyejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyarakat.